Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Ananda sekalian, gimana kabarnya? Hari ini saya harap Bapak harap kalian semua sehat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertemuan PJJ Matematika, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bangun datar, ya. Kalau di buku kalian itu bab 9 atau bab 10. Bangun datar. Bangun datar itu ada dua, yaitu segitiga. Yang pertama adalah segi 4. Jadi ada dua subbab, segitiga dan segi 4. Kita mulai dulu dari yang paling mudah, yaitu segitiga. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya bisa kita segi 4 ya. Segitiga. Segitiga. Apa yang akan kita pelajari pada segitiga, subbab segitiga ini? Yang pertama adalah mengenal segitiga dan unsur-unsurnya. Kedua, jenis-jenis segitiga. Yang ketiga, jumlah sudut pada segitiga, sudut-sudut dalam dan sudut luar segitiga, garis-garis istimewa pada segitiga. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu keliling dan luas segitiga. Segitiga dan unsur-unsurnya. Segitiga, apa yang dimaksud dengan segitiga? Definisi dari segitiga adalah suatu bangun yang mempunyai tempat 3 sisi, dan segitiga adalah suatu bangun yang mempunyai tempat 3 sisi dan 3 sudut. Nah, perhatikan gambarnya ini, ya. Ini gambarnya. Ada 3 titik A, B, C, jika dihubungkan akan membentuk segitiga. Di sini titik tadi A, B, C menjadi titik sudutnya atau menjadi sudut-sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Sedangkan garis-garisnya ini adalah sisi-sisi dari segitiga. Ada 3 sisi, AB, BC, dan AC. Itu unsurnya 3 titik sudut dan 3 sisi. Sifat segitiga. Sifat-sifat umum segitiga adalah memiliki 3 sisi. Jelas tadi, memiliki 3 sudut. Jelas, jumlah sudut pada sebuah segitiga 180 derajat. Kalau di SD kalian sudah tahu, oh jumlahkan sudut-sudutnya segitiga 180 derajat. Nanti akan dijelaskan bagaimana mendapatkan 180 derajat tadi. Tinggi segitiga dan alas itu saling tegak lurus. Tinggi segitiga tegak lurus dengan alas dan melalui sudut yang berhadapan dengan alas. Maksudnya, apabila ini alasnya, maka ini tingginya yang T ini. A ini alasnya, A ini alasnya, T ini tingginya. Tinggi dan alas saling tegak lurus. Berhadapan dengan sudut. Sudutnya yang mana? Sudut yang berhadapan dengan alas. Nah, sisi yang paling bawah ini alas. Maka sudut yang berhadapan adalah yang di atas ini. Puncak. Jadi sudut puncaknya ini adalah berhadapan dengan alas. Tingginya adalah garis yang ditarik dari sudut ini di atas puncak ini ke bawah ke alasnya tegak lurus. Tuh. Jumlah 2 sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Ini sifat yang E, sifat yang 5. Jumlah 2 sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Apa maksudnya? Apabila, ini akan ada 3 sisi ya. Apabila sisi alas ini sisi panjang, sisi kiri dan sisi kanan ini dua sisi yang lain, maka sisi kiri ditambah sisi kanan akan selalu lebih panjang daripada sisi alas. Atau sisi alas tambah sisi yang samping kanan ini akan lebih panjang daripada sisi yang kiri ini. Begitu seterusnya. Pada segitiga berlaku sisi terpanjang adalah sisi di hadapan sudut terbesar. Dan sisi terpendek adalah sisi di hadapan sudut terkecil. Maksudnya, apabila sudut alas ini, sisi alas ini adalah sisi yang terpanjang, maka sudut di hadapan sisi alas, yaitu sudut puncak tadi itu, adalah sudut yang terbesar. Apabila ini sisi yang kanan ini, sisi kanan ini adalah sisi terpendek, maka sudut yang hadapan sisi kanan ini adalah sudut terkecil. Mana yang di dalam? Yaitu yang sini. Yang di sini nih. Kalau ini sisi yang terpendek, maka sudut yang paling kecil adalah di sini.
Demikian seterusnya. Yang kedua, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. Ditinjau dari sisinya. Ada 3. Apa saja segitiga itu? Pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini perhatikan. Sisi-sisinya sama panjang. AC, CB, AB sama panjang. Karena sisi-sisinya sama panjang, maka ketiga sudutnya juga sama besar. Jadi segitiga sama sisi ya sisinya sama panjang. Akibatnya sisi-sisinya sama panjang, maka sudut-sudutnya juga otomatis sama besar. Yang kedua, segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki gambarnya. Ya, kakinya hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang. Hanya 2. Kalau segitiga sama sisi, 3-3-nya sama. Kalau sama kaki, hanya 2 sama saja yang sama. Sisi yang mana? AC sama CB dalam hal ini, dalam gambar ini. Maka nanti sudut yang sama yang mana? Otomatis yang menghadap sisi CB, sudut A. Sisi yang menghadap AC adalah sudut B. Maka sudut A akan sama dengan sudut B. Lanjut, yang terakhir. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama. Jadi A tidak sama, AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan CA. Oleh karena sisinya tidak ada yang sama, maka sudutnya juga tidak sama. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Lanjut. Jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya. Kalau tadi berdasarkan sisinya, sekarang berdasarkan sudutnya. Ada 3 juga. Apa itu? Segitiga lancip. Segitiga lancip apabila sudutnya sudut lancip. Syaratnya segitiga lancip, ketiga sudutnya itu sudut lancip. Harus ketiga-tiganya sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang terletak antara 0 sampai 90. Kurang dari 90 tapi lebih besar daripada 0. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Apa sudut tumpul itu? Sudut yang terletak antara 90 sampai 180. Lebih besar dari 90, kurang dari 180. Dalam hal ini, segitiga tumpul itu tidak seluruhnya, tidak tiga-tiganya tumpul. Tidak, cukup satu saja. Kalau ada sudut yang tumpul satu saja, maka dia adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, ya seperti yang mungkin sampai duga, yang sudah Ananda duga, yaitu segitiga, betul, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Tidak semuanya siku-siku, tapi satu saja yang siku-siku. Yaitu di sini ya, siku-siku. Siku-siku adalah sudut 90 derajat. Lanjut. Berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Oh, digabung. Berarti jenis segitiga yang berdasarkan gabungan antara panjang sisi dan besar sudut. Segitiga sama kaki. Apa aja? Sama kaki, siku-siku. Siku-siku sama kaki. Siku-siku adalah sudutnya, sama kaki adalah sisinya. Kalau begitu baru segitiga siku-siku sama kaki adalah kakinya ada yang sama dan bersudut 90 derajat. Sama kaki lancip, ya sama saja. Ada 2 kaki yang sama, ada 2 sisi yang sama, serta bersudut lancip semuanya. Segitiga tumpul sama kaki, nah, ada 2 kaki yang sama dan 1 sudut yang tumpul. Segitiga sama sisi adalah segitiga lancip. Kenapa? Perhatikan gambar di sini. Sama sisi itu sisinya adalah sama. Maka sudut-sudutnya sama. Karena jumlah sudut dalam segitiga 180, maka 180 dibagi 3 jadi 60. Oleh karena semuanya 60,
tidak ada yang lebih dari 90, maka adalah segitiga lancip. Jumlah sudut pada segitiga. Berapa tadi? 180 ya sudutnya. Nah, kita buktikan sekarang di sana. Perhatikan gambar. Segitiga ABC, berapa jumlah sudut-sudutnya? Bukan 3 ya. Yang dimaksud sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu berapa? 180 derajat. Nah, kita buktikan ini di sini. Potonglah ketika sudut seperti gambar berikut. Dipotong A, B dipotong seperti ini. Kemudian susunlah hasil potongan menjadi seperti ini. Digabung. Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira membentuk sudut apa? Ya, betul, sudut pelurus. Sudut pelurus. A, B, C ini sudut pelurus. Nah, susunan ketika sudut itu membentuk sudut garis lurus atau sudut pelurus. A tambah B tambah C sama dengan 80. Ini alasannya kenapa ketiga sudut segitiga kalau dijumlah 180. Jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180. Nah, ini buktikan. Lanjut. Contoh soal dan penyelesaian. Diketahui segitiga PQR, sudut P 48, sudut Q 72, itulah sudut R. Gampang saja ya. P tambah Q tambah R 180. P-nya 48, Q-nya 72, R-nya berarti tinggal mengurangkan saja. 120 ditambah R sama dengan 80, berarti R adalah 180 kurangi 120. R sama dengan 60. Sudut R 60. Kapal pemancing, ini contoh soal kedua. Kapal pemancing kan dilengkapi dengan layar terbuat dari kain yang layar tegak lurus terhadap tepi layar bagian bawah. Jika besar sudut lainnya pada bagian layar, bagian alas layar adalah 63, hitunglah besar sudut puncak perahu. Suruh mencari sudut puncak. Perhatikan gambar layarnya seperti ini. Ambillah yang layar ini ya. Ini tegak lurus, berarti yang daerah sini adalah 90, tegak lurus ya. Siku-siku. Satunya lagi yang bagian alas adalah 63 yang di sini. 63. Suruh nyari yang di sini. Gampang saja. Besar sudut satunya adalah ini 63, ini 90 ya tadi itu. 180 dikurangi 90 tambah 63. 180 dikurangi 153 sama dengan 27. Berarti sudut yang di puncak layar sini adalah 27 derajat. Besar sudut pada segitiga ABC, besar sudut B 60 derajat. Sudut A dibanding sudut C sama dengan 3/5. Hitunglah besar sudut C. Misalkan A 3X maka C 5X. Dimisalkan. Karena perbandingan diketahui. A-nya 3 berarti C-nya 5. 5 apa X? A ditambah B tambah C. Sudut A tambah B tambah C adalah 180. A-nya tadi 3X. B-nya 60. C-nya 5X. Berarti 3 tambah 5, 8X. 60 kita buang ke ruas kanan. Jadi 8X sama dengan 180 kurangi 60. 8X sama dengan 120. X sama dengan 15. Besar sudut C sama dengan 5X. Berarti 5 kali 15 sama dengan 75 derajat. Jadi sudut C adalah 75. Lanjut. Contoh soal keempat. Besar sudut suatu segitiga berturut-turut 2X. X tambah 16 dan 4X tambah 10. Hitunglah nilai X. Sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Cari X. Ya betul. Dijumlahkan aja seluruhnya sama dengan 180. Betul. Nanti ketemu X-nya. 2X tambah X tambah 16 tambah 4X tambah 10 sama dengan 180. 2X tambah X tambah 4X, 7X. 16 tambah 10, 26. Kita buang ke kanan. 7X sama dengan 180 kurangi 26. 7X sama dengan 154. X sama dengan 22 derajat. Jadi X sama dengan 22. Lanjut.
sudut dalam dan sudut luar segitiga ya. Sudut dalam dan sudut luar ya tadi. Yang keempat kita. Perhatikan gambar CBD, ini CBD yang ini. Ada segitiga ya, ABC, garis AB ini diperpanjang menjadi ini. Maka ada sudut yang terbentuk CBD, ini dinamakan sudut luar. Sedangkan sudut A, sudut C sama sudut A, B, C, B yang diarsir ini adalah sudut dalam. Itu sudut dalam. Perhatikan CBD ditambah ABC itu sama dengan 180. Ya kan? Sudut pelurus. Nah, ketemu di sini CBD adalah 180 kurangi ABC, betul. Sudut dalam kalau dijumlahkan, sudut dalam ini A ditambah ABC tambah C itu harus sama dengan 180. AC sama dengan 180 kurangi ABC. Dari 1 dan 2 ini ketemu. Berarti CBD tidak lain sama dengan AC sudut A ditambah sudut C. Ya, CBD sama dengan sudut A tambah sudut AC. Artinya apa? Sudut luar CBD ini tidak lain adalah sama dengan jumlah sudut dalam di luar sudut yang tidak berpelurus. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus. Jadi CBD sama dengan jumlah A ditambah C. Ini A dan C adalah sudut dalamnya. Garis-garis istimewa pada segitiga. Garis apa saja itu? Pertama garis tinggi. Nah, perhatikan gambarnya. Ini garis tinggi. Syarat garis tinggi itu harus tegak lurus pada sisi di hadapannya. Kayak tadi itu ya. AE ini garis tinggi. Maka sisi yang di hadapan sudut A ini adalah BC. Maka AE ini tegak lurus pada BC. BF garis tinggi. BF garis tinggi. Maka sisi yang di hadapan sudut B adalah AC. Ini tegak lurus. Jadi BF tegak lurus dengan AC. CD ini garis tinggi juga. Dia di hadapan sudut, di hadapan sisi AB. Ya, sudut C di hadapan sudut AB. CD garis tinggi, tegak lurus dengan garis AB. Ini garis tinggi. Syarat garis tinggi tegak lurus. Kemudian, nah, perhatikan garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut segitiga sama menjadi dua besar. Sama. Jadi AE ini garis bagi. Membagi apa? Membagi sudut. Sudut apa? Sudut BAE dan sudut CAE. Ini sama besar. Demikian pula BF ini membagi dua sudut yang sama besar. Yaitu sudut apa? ABF dan CBF. Akan sama besar. CD ini juga garis bagi membagi dua sudut. Sudut apa? ACD dan DCB. Garis bagi membagi sudut sama besar. Lanjut, garis istimewa lagi apa? Garis berat. Garis berat. Kalau garis bagi membagi sudut, kalau garis berat membagi sisi menjadi dua bagian yang sama. Sama panjang maksudnya. Ini garis berat. AE garis berat membagi dua sisi sama besar, yaitu sisi BC ini dibagi dua sama besar, sama panjang, yaitu sisi BE dan sisi CE. BF ini juga garis berat membagi AC dua sama panjang, yaitu AF dan CF. CD itu juga garis berat membagi sisi AB menjadi dua besar, dua sama panjang, yaitu AD dan BD. Jadi kalau garis berat membagi sisi sama menjadi sama panjang. Kemudian
Garis sumbu. Garis sumbu itu syaratnya adalah membagi sisi sama panjang dan tegak lurus. Kalau garis berat cuma sama panjang. Kalau garis tinggi tegak lurus. Kalau garis sumbu enggak, sama panjang dan tegak lurus. Membagi sisi menjadi sama panjang dan tegak lurus. Gambarnya seperti ini. OD, OF, OE, OF ini garis sumbu. Dia membagi dua sisi sama panjang dan tegak lurus. Bedanya dengan garis-garis sebelumnya, kalau pada garis-garis sebelumnya yaitu garis tinggi, garis bagi, dan garis berat itu selalu dari titik sudut ngambilnya. Yang ini enggak dari titik sudut. Ini garis sumbu enggak harus dari tidak melalui titik sudut. Ya. Lanjut. Keliling dan luas segitiga. Yang terakhir kita. Keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga yang pertama. Nah, perhatikan gambar ini. Segitiga ABC, sisi AB, sisi BC, sisi AC. Keliling adalah menjumlahkan sisi-sisinya ini. Pada keliling segitiga yang kita hitung adalah garis tepi pada segitiga tersebut. Pinggir-pinggirnya ini. Keliling adalah AB ditambah BC ditambah AC atau A ditambah B ditambah C. Luas. Luas segitiga. Perhatikan segitiga dan segi empat ini. Ada segitiga empat A, B, C, D. Nah, maka segitiga itu adalah separuhnya dari segi empat ini, persegi panjang ini. Persegi panjang ABCD. Maka luasnya adalah setengahnya. Persegi panjang tadi luasnya apa? AB kali BC. Kalau separuhnya setengah AB kali BC. AB ini alasnya nanti dan CB ini tingginya. Kalau CB alasnya berarti AB adalah tingginya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Penting. Alas dan tinggi pada segitiga harus saling tegak lurus. Sekali lagi, alas dan tinggi pada segitiga harus saling tegak lurus. Perhatikan, yang sering kali salah adalah membedakan mana alas dan tinggi yang bersesuaian. Harus bersesuaian atau sekawan. Kalau alasnya BC, maka tingginya D karena tegak lurus. Sehingga luasnya adalah, luas segitiga ABC adalah setengah BC kali AD. Kalau alasnya AB, tingginya adalah AC atau CA ini, tegak lurus. Gitu ya. Setengah AB kali CA luasnya. Gambar yang kedua, kalau alasnya itu kalau tingginya CD, maka alasnya B yang tegak lurus. Ya, tidak boleh diputar-putar. Harus bersesuaian, harus kawan istilahnya. Kalau tingginya BF, maka alasnya adalah CA atau AC. Kalau tingginya E, alasnya adalah BC. Itu ya. Luasnya. Nah, ini gambarnya agak sedikit rumit ya. Perhatikan, kalau alasnya QR, tingginya betul PT. PT yang tegak lurus ini. Loh Pak, kalau alasnya PQ ini, maka tingginya ini, RS ini tingginya, tegak lurus, ya, RS. Kalau PQ, hanya RS. Setengah PQ kalau RS. Kalau RQ atau QR, maka PT. Loh Pak, kalau alasnya yang PR, ini yang alasnya PR, tingginya yang mana Pak? PR ini Pak. Tingginya yang ini, QU. Nah, ini QU. Setengah PR kali QU, jadi luasnya. Itu. Contoh soal dan penyelesaian untuk keliling dan luas.
pada segitiga KLM, perhatikan KLM ini ada KL ada 11, LM 20 panjangnya, PK 5. Ya, hitunglah MP jika luas segitiga KLM 66. Disuruh nyari tingginya ini, MP, panjangnya MP ini berapa? Tapi kalau luasnya itu 66, luas segitiga KLM. Kalau tingginya ini alasnya yang mana, Pak? Kalau tingginya MP otomatis alasnya ya KL. Jadi luas segitiga adalah setengah KL kali MP. Nah, yang bersesuaian kan tadi. Luasnya 66. Setengah KL-nya. KL berapa KL? KL 11. MP bisa dicari. Nah, setengah kali 11 5,5. MP sama dengan 66 dibagi 5,5. MP sama dengan 12. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC. Ya. AB sama dengan BC. Ada tandanya sama dengan sama. Panjang sisinya sama. Ya. AC 8. Berarti ini segitiga apa? Sama kaki. Ya. Nanti sudut yang sama adalah C dan A. Tapi di sini suruh mencari. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Suruh nyari keliling. Jawab. AB dengan BC sama 12. Keliling ya pinggir-pinggirnya. 12 tambah 12 tambah 8. 32. Keliling segitiga ABC sama dengan 32. Cara lain mencari luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Kalau tadi kan luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kalau nggak diketahui alas, nggak tahu tinggi. Cuma sisi-sisinya saja. Bagaimana? Ini ada pengayaan ya ini ya. Pakai seperti ini. Setengah keliling segitiga AB dinyatakan dengan S. Sehingga diperoleh S sama dengan setengah kali keliling. S sama dengan setengah kali keliling. S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Keliling kan sisi tambah sisi tambah sisi. Toh. Maka luas segitiga ABC dapat dinyatakan berdasarkan keliling dan panjang sisi ketiga itu. Yaitu luas sama dengan akar S kurangi S min A kali S min B kali S min C. S-nya tadi apa? Setengah keliling. Setengah keliling. Contoh, pada sisi-sisi sebuah segitiga diketahui adalah 10, 24, 26. Sisi-sisinya 10, 24, 26. Hitunglah luas segitiga tersebut. Sini nggak tahu alasnya mana, tingginya mana. Gambarnya pun nggak ada. Suruh nyari luasnya. Ya. Jawab, keliling sama dengan, kelilingnya tahu Pak, pinggir-pinggirnya ini kan jumlah kan. Ya, 10 tambah 24 tambah 26, 60 Pak. Berarti S-nya berapa? S-nya separuhnya keliling, setengahnya keliling. Setengah kali 60 sama dengan 30. Nah, kalau sudah ketahuan S enak kan? Tinggal masuk-masukkan. Luas sama dengan, nah, rumusnya ini. 30 kurang 30 tambah 10 kurangi kali 30 kurangi 24 kali 30 kurangi 26. A-nya kan 10, B-nya 24, C-nya 26. 30 kali 20 kali 6 kali 4. Ketemu 14.400. Akar 14.400 adalah 120. Oh, berarti luasnya adalah 120 cm persegi. Itu cara lain mencari luas ya. Wah, sudah selesai nih ya. Sudah sampai 6 ya. Tadi. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas latihan soal-soal tentang segitiga. Kan tadi latihannya sedikit-sedikit ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol COVID, dan banyak berdoa. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam matematika.